Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali. Kali ini kita membahas soal pilihan ganda ATLM, yang mana soal-soal ini merupakan soal latihan berbasis kompetensi ahli teknologi laboratorium medik. Nah, jadi ini sudah kita masuk ke soal nomor atau bagian 17. Materinya analisis spesies bagian kedua. Jadi yang sebelumnya kita membahas analisis spesies bagian pertama, soal-soalnya ini yang bagian kedua, yang merupakan ini bagian dari materi perkuliahan urinalisis dan cairan tubuh untuk siswa SMK, D3, D4, S1 Teknologi Laboratorium Medik. Oke, tanpa basa-basi kita bahas satu persatu soalnya. Nomor 1, bau tengik pada feses disebabkan oleh A. Perombakan lemak menjadi asam lemak rantai pendek. Yang B. Protein tidak dicerna dan dirombak bakteri. Yang C. Peragian karbohidrat tidak dicerna pada diare. Yang D. Normal bau feses. Sementara yang E. Perombakan sayur mayur. Jadi jawabannya yang tepat adalah perombakan lemak menjadi asam lemak rantai pendek. Jadi mirip-mirip seperti halnya minyak goreng atau margarin. Apabila dipotong rantainya atau terurai rantainya menjadi asam lemak yang pendek, maka akan berbau tengik. Jadi bau tengik itu disebabkan oleh diproduksinya asam-asam lemak rantai pendek. Kita pindah ke soal nomor 2. Keadaan konsistensi padat dan keras ini pada feses merupakan hal A. Diare ringan, yang B. Diare berat, C. Fermentasi karbohidrat di usus, kemudian yang D. Konstipasi, sementara yang E. Infeksi bakteri salmonella. Nah, jadi jawabannya kira-kira yang mana? Jadi jawabannya yang tepat adalah konstipasi atau sembelit. Jadi pada kasus sembelit itu feses tidak keluar, sehingga penyerapan air tetap terjadi. Akibatnya feses tadi yang ada airnya maka diserap tubuh perlahan-lahan sehingga mengeras. Jadi terjadilah konsistensi yang padat dan keras. Kita pindah ke nomor 3. Kondisi lendir bercampur dengan feses adalah pada titik-titik. A. Disentri, intususpepsi, ileokokolitis. Yang B. Iritasi pada usus besar. Yang C. Iritasi pada usus halus. Kemudian D. Terjadi pus atau nanah. Yang E. Normal. Jadi jawabannya kalau lendir bercampur dengan feses itu pada kondisi iritasi pada usus kecil. Kita pindah lanjut ke nomor 4. Iritasi pada usus besar terjadi dengan gambaran lendir secara makroskopik adalah yang A. Jumlah lendir sedikit sekali. Yang B. Lendir pada bagian luar feses. Yang C. Lendir bercampur merata dengan feses. Kemudian yang D. Hanya lendir saja pada feses. Kalau yang E-nya banyak lendir pada feses. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Lendir pada bagian luar feses. Ini terjadi bila iritasinya di usus besar. Nanti kalau di usus di atas lagi, nanti dia akan bercampur. Seperti tadi yang soal sebelumnya. Kita pindah ke nomor 5. Pemeriksaan uji benzidin dengan hasil positif 3 plus dengan warna titik-titik. Yang A. Warna hijau samar.
yang B hijau, C biru bercampur hijau, yang D biru, kemudian yang E biru tua. Jadi jawabannya kalau positif 3 adalah biru saja, jadi biru dia. Kita pindah lanjut ke nomor 6. Enzim yang menguraikan H2O2 pada uji darah samar, nah itu darah samar ya. A. Peroksidase, yang B livase, kemudian C amilase, yang D papainase, yang E maltase. Jadi jawabannya adalah peroksidase. Jadi peroksidase menguraikan perhidrol menjadi H2O dan O2 yang akan mengubah benzidin menjadi bentuk lain yang berwarna hijau hingga biru. Kita pindah ke nomor 7. Ditemukan adanya skolek pada feses merupakan pemeriksaan titik-titik. A. Makroskopik, B. Benzidin, kemudian yang C. Mikroskopik menggunakan lugol, yang C. Mikroskopik menggunakan iosin, yang E. Mikroskopik sisa pencernaan. Jadi jawabannya yang tepat adalah makroskopik, karena skolek itu ukurannya besar, ya, jadi bisa dilihat dengan mata langsung secara makroskopik. Ini berlaku untuk skolek dari Taenia, baik saginata atau solium, atau yang besar lainnya. Tapi kalau misalnya Hymenelepis itu harus menggunakan teknik mikroskopik. Jadi soal ini arahnya Taenia harusnya diperjelas. Oke, kita pindah ke nomor 8. Nomor 8, regensia. Ya kan? Yang tidak diperlukan untuk analisa feses adalah yang A lugol 2%, yang B benzidin basa, yang C benedik, yang D asam asetat 30%, yang E iosin 2%. Jadi untuk analisis feses tidak diperlukan adalah benedik, karena di benedik tidak ada analisa reduksi oksidasi untuk menentukan adanya kadar gula di dalam feses. Nah, itu saja teman-teman materinya, sebanyak 8 soal analisis feses bagian 2. Semoga mendapat ilmunya dan bermanfaat sebagai latihan-latihan di rumah untuk persiapan uji kompetensi atau untuk persiapan ujian akhir semester atau ujian tengah semester bagi teman-teman yang kuliah. Nantikan soal lainnya. Salam kompetensi. Saya Matley pamit. Sampai jumpa. Bye.